Dalam sehari di setiap minggunya, saya bisa bersepeda sekitar 7 km saat pagi. Untuk sorenya saya bisa olahraga dengan beban di gym selama 1 jam. Bahaya nggak sih dok? Cara cegah cedera saat angkat beban bagi pemula, bagaimana ya? Sahabat Mika yang hobi berolahraga, ingin tahu seputar cedera apa saja yang biasa terjadi pada olahraga, kardio atau angkat beban? Yuk kita bahas bersama di Terka, Tanya Dokter Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Jafri Hasan, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan cedera olahraga di Mitra Keluarga Cibubur. Sebelumnya kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitrakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik yang akan saya coba jawab. Pertanyaan pertama datang dari @aflah_p. Mau tanya dok, kalau obesitas dan olahraga kardio itu resiko cederanya tinggi nggak ya? Kayak lari, sepeda, futsal, basket. Ya, latihan kardio untuk obesitas itu sejatinya sangatlah baik untuk membantu mengurangi berat badan, ditambah dengan diet defisit kalori. Namun sebaiknya melakukan olahraga kardio yang low impact seperti berjalan, berenang, atau bersepeda. Tidak begitu direkomendasikan olahraga kardio yang high impact, misalnya sepak bola, basket, atau olahraga yang banyak melakukan gerakan lompat. Bagi orang dengan obesitas, kardio high impact akan dapat mencederai sendi. Apabila latihan kardio low impact sudah sering intensitasnya, kardio high impact bisa dipadukan dalam kegiatan olahraga dari sahabat Mika. Pertanyaan selanjutnya ada dari @kimi_the_cloud. Dalam sehari di setiap minggunya, saya bisa bersepeda sekitar 7 km saat pagi. Untuk sorenya, saya bisa olahraga dengan beban di gym selama 1 jam. Bahaya enggak sih dok? Oke, dari Department of Health and Human Services menganjurkan setidaknya dalam seminggu melakukan latihan selama 150 menit aktivitas aerobik sedang atau 75 menit aktivitas aerobik berat. Kedua jenis aerobik tadi juga bisa dikombinasikan. Kalau diuraikan, Anda bisa berolahraga aerobik selama minimal 30 menit sehari sebanyak 5 hari dalam seminggu. Selain itu, latihan kekuatan atau muscle strengthening pada semua kelompok otot utama hendaknya dilakukan setidaknya 2 kali seminggu menggunakan beban atau resistensi. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup minimal 7-8 jam setiap harinya. Sehingga kesimpulannya adalah olahraga apapun itu bisa dilakukan kapan saja. Namun sebaiknya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan waktu istirahat yang cukup. Sebisa mungkin tidak terpusat pada 1 hari saja untuk kita berolahraga. Ya, pertanyaan ketiga datang dari @nabilah jatmi kolun. Jika mengalami cedera pergelangan tangan seperti tenosynovitis, olahraga apa yang cocok dok? Ya, sebelum kita membahas mengenai tenosynovitis, hendaknya kita mengetahui mengenai tata laksana jika mengalami keadaan cedera atau peradangan. Seperti dianjurkan adalah pertama kali melakukan terapi RICE
Apa itu RICE? R-I-C-E. Pertama, rest, yaitu daerah cedera diistirahatkan terlebih dahulu minimal selama 2-3 minggu, seperti pada keadaan sprain atau terkilir. I-ice, yaitu kompres pada daerah yang cedera dengan es sesering mungkin dalam 4-5 kali sehari selama 15-20 menit. C, yaitu compression, di mana bagian yang cedera dibalut dengan perban elastis kompresi atau semacam support. Dan yang terakhir E, elevation, yaitu meninggikan daerah yang cedera di atas level jantung sehingga mengurangi pembengkakan. Tenosynovitis adalah suatu peradangan yang terjadi pada tendon atau urat di pergelangan tangan. Pada kasus ini, Anda masih bisa melakukan exercise lain yang tidak melibatkan daerah cedera tersebut, seperti dapat melatih bagian tubuh lain seperti lower body dengan cara mungkin berlari atau berenang. Pertanyaan keempat berasal dari @silvh. Berapa lama waktu kita bisa olahraga lagi setelah mengalami cedera dari olahraga kardio? Ini bergantung pada jenis cedera yang dialami. Bisa diperlukan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan atau lebih untuk pulih sepenuhnya. Misalnya keadaan cedera ringan seperti terkilir, mungkin cukup membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Tapi pada keadaan cedera yang berat seperti putusnya ACL yang membutuhkan tindakan operasi rekonstruksi dapat membutuhkan waktu sampai 6 bulan atau lebih untuk bisa kembali berolahraga atau kita sebut return to sports. Anda tidak boleh kembali ke tingkat aktivitas olahraga seperti sebelum cedera sampai Anda benar-benar pulih. Tapi Anda harus mulai menggerakkan bagian tubuh yang cedera dengan gentle sesegera mungkin. Dalam beberapa kasus, bantuan seorang profesional seperti fisioterapis atau spesialis cedera olahraga akan sangat bermanfaat. Kami di sini di Mitra Orvis Sports Clinic atau MOSC di Mitra Keluarga Cibubur dapat membantu para sahabat Mika sports enthusiast jika ingin berkonsultasi menangani permasalahan cedera olahraga. Kita didukung oleh para dokter spesialis sports injury surgeon serta fisioterapis yang profesional dan fasilitas yang lengkap dalam manajemen cedera olahraga yang tepat dan sesuai, baik itu dengan konservatif ataupun surgery. Kemudian kita bisa merancang program pemulihan atau rehabilitasi yang sesuai kasus per individual. Pertanyaan terakhir datang dari @Puspita Afia. Cara cegah cedera saat angkat beban bagi pemula, bagaimana ya? Ya, ada tips untuk semua sahabat Mika yang masih dalam level pemula atau beginner dalam olahraga. Perlu dicatat, ini berlaku untuk semua jenis cabang olahraga, termasuk angkat beban ataupun itu kardio. Yang pertama, luangkan waktu untuk pemanasan yang tepat. Sediakan waktu 5 hingga 10 menit sebelum latihan untuk melakukan warming up atau pemanasan dinamis dan peregangan, supaya tubuh mulai beradaptasi, sehingga kita bisa menghindari resiko terjadinya cedera. Yang kedua, jangan terlalu melebih-lebihkan atau overestimate kemampuan Anda. Jangan underestimate, tapi jangan pula overestimate. Bersikaplah realistis dengan kemampuan Anda saat ini, dan mulailah dengan perlahan jika Anda baru saja berolahraga atau jika Anda baru memulai program yang baru. Yang ketiga, pelajari teknik yang benar. Jika Anda memulai latihan baru seperti angkat beban, luangkan waktu untuk mempelajari gerakan yang tepat. Boleh jadi Anda membutuhkan seorang personal trainer untuk beberapa sesi awal.
Lakukan semuanya dengan perlahan, pelajari cara melakukan gerakan dengan benar, dan hasilnya pasti akan terlihat. Yang keempat, cross training atau latihan silang. Cobalah untuk mengubah latihan Anda. Jika dilakukan dengan baik, hati-hati, dan dengan mempertimbangkan batasan fisik Anda, akan sangat bermanfaat bagi kemajuan latihan Anda. Otot yang terbiasa melakukan gerakan yang sama terus-menerus dan dilakukan berulang kali berpotensi menyebabkan cedera akibat penggunaan berlebihan atau yang kita sebut overuse. Maka dari itu, dengan melakukan variasi gerakan, selain akan membantu meningkatkan performa olahraga Anda, juga akan mengurangi kebosanan saat kita latihan. Yang kelima, makan makanan yang seimbang. Pola makan dan makan dengan interval waktu yang tepat selama latihan sama pentingnya untuk kesehatan dan performa olahraga Anda, seperti halnya latihan yang Anda lakukan. Mengkonsumsi makanan ringan bergizi seimbang 2 jam sebelum latihan dan sesaat setelah latihan akan membantu mendorong latihan Anda, terutama dengan mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi. Keenam, minum banyak air. Saat berolahraga, pastinya kita akan berkeringat. Tidak hanya melepaskan air dari tubuh, tapi juga elektrolit yang penting untuk fungsi otak dan tubuh. Minumlah dengan cairan elektrolit setidaknya setengah jam sebelum dan setelah olahraga, serta jangan lupa meneguk air setiap 15 menit saat kita berolahraga. Yang ketujuh, berpakaianlah yang sesuai dengan olahraga Anda. Sesuaikan jenis pakaian, sepatu, dan aksesoris Anda dengan tipe olahraga yang dikerjakan. Contohnya pada olahraga angkat beban, gunakan kaos yang nyaman dan sesuai, serta gunakan sepatu serta aksesoris lain untuk membantu olahraga Anda, seperti sarung tangan yang khusus. 8. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda sakit, berhentilah. Rasa sakit itu adalah tanda bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah, atau Anda belum siap untuk melakukan gerakan tersebut. Jadi berhenti, lalu evaluasi apa yang Anda lakukan menyebabkan rasa sakit tersebut, serta sesuaikan gerakan latihan Anda atau beristirahatlah. Jika perlu, konsultasikan dengan profesional seperti pelatih atau dokter untuk mengetahui apakah diperlukan penyesuaian dalam latihan Anda sehingga menghindari rasa sakit tersebut. Yang terakhir, jangan lewatkan hari istirahat atau kita sebut rest day. Rest day ini penting, bertujuan untuk badan kembali pulih dan otot akan membangun kembali setelah berolahraga, yang akan berkontribusi besar pada peningkatan kekuatan dan pertumbuhan. 1 hari istirahat penuh setiap 3 sampai 5 hari latihan itu umumnya yang dianjurkan. Nah, kita sudah di akhir video ini. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu sahabat Mika sports enthusiast semuanya ya. Jika sahabat Mika masih punya keluhan kesehatan lainnya, sahabat Mika bisa memberikan kami pertanyaan di kolom komentar ataupun di Instagram Story @mitrakeluarga. Lalu pertanyaan terpilih akan kita jawab pada video terkas berikutnya. Apabila sahabat Mika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.